Siu siu siu, 36 kelopak bunga teratai beterbangan, dan api bayan bermekaran di udara. Pada saat ini, pupil mata Dr. Sukian membesar, karena ia dikendalikan secara paksa dan tidak dapat bergerak. Namun, teratai api tidak menghilang. Sungai api yang terbentuk dari bayangan api, yang merupakan api abadi, masih menyemburkan panas yang membakar. Di mata tabib Kekaisaran Sukian, nyala api putih terpantul, seolah-olah nyala api putih itu terpatri di matanya. Xiaoyan mengangkat tangannya dan teratai api itu dengan cepat berkembang menjadi teratai api besar yang panjangnya 1000 kaki. Tutupi ruang ini. Tabib Istana Sukian mengangkat tangannya dan menamparkan Xiaoyan. Ketika jejak telapak tangan itu muncul di udara, ia berubah menjadi api yang berkobar. Keterampilan bertarung yang ia tunjukkan benar-benar menjadi nutrisi bagi teratai api ini, dan nyala api itu tetap berada di tubuh Tabib Sukian, yang pada saat ini seperti kuali obat besar. Tabib Istana Sukian adalah bahan obat dalam kuali obat, seluruh semangat juangnya. Semua keterampilan akan diubah menjadi api dan diserap. Ia terus menyala hingga Xiaoyan merasa bahwa energi teratai api telah tersimpan hingga batasnya. Dengan teriakan ringan, teratai api itu perlahan mekar dari keadaan awalnya yang tertahan. Teratai api yang panjangnya 1000 kaki itu meledak dengan suhu terpanas, dan dalam jangkauannya, seluruh kehampaan runtuh. Itu berubah menjadi lubang api hitam, melahap semua vitalitas dan kekuatan Dr. Sukian. Apa yang Baimen ubah hanyalah kemampuannya yang paling dasar. Saya melihat darah muncrat keluar terus-menerus. Tampaknya telah mengalami pukulan hebat dan akhirnya berubah menjadi bayangan dan menghilang. Menatap lubang hitam kehampaan yang runtuh di hadapanku. Api dari teratai api masih menyala. Pada titik ini, kekuatan ini pasti sudah mencapai taraf kemampuan bertarung transendental. Dibandingkan dengan Buddha Surat Lotus, ia memiliki lebih banyak perubahan dan memiliki kemampuan yang berbeda dari 3 jenis hati api. Dan semuanya diintegrasikan secara cerdik. Sekarang kita perlu memberi nama pada keterampilan bertarung ini. 10 puisi terindah adalah White Swallow. Keabadian disebut 10 absolut, dan asap putih adalah teratai abadi. Lalu seakan-akan dia sudah memikirkan nama itu sejak lama. Hal itu muncul dalam pikirannya dan dia mengucapkannya dengan cukup lancar. Keterampilan bertarung transenden yang diciptakan oleh Xiaoyan adalah awal sejati pemanfaatan kekuatan hati api. Ini bukan hanya perpaduan api yang hebat, tetapi juga pengembangan yang konsisten terhadap kemampuan mereka untuk mengurangi peradangan dan racun. Kekuatannya meningkat lapis demi lapis, dan kemampuan jantung api dapat dimanfaatkan lebih jauh. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Gerbang pertempuran batu dibagi menjadi lapisan putih, hijau, biru dan ungu secara bertahap. Selanjutnya, Xiaoyan akan mencoba menggunakan Sukian Taiyi yang telah berubah sebagai lawannya. Mulailah menantang gerbang pertempuran sesungguhnya dan lihat apakah ada peluang untuk membunuhnya. Sekarang saatnya harus tiba. Musuh di sini harus dipersiapkan sebagai orang kuat sekurang-kurangnya pada tingkat kelima keadaan duniawi. Untuk setidaknya melihat apakah dia bisa bertarung melawan level kelima, Xiaoyan datang ke pintu hijau, dan tabib Kekaisaran Sukian muncul dari sana. Dia tidak lagi membosankan seperti Baimen. Dengan binar di matanya, dia tampak tidak jauh berbeda dari tabib Kekaisaran Sukian yang asli. Perang akan segera pecah. Pada awalnya, Xiaoyan mengeluarkan 10 asap putih absolut. Teratai abadi mengembun dan kelopak teratai terbang meledak dalam sekejap, yang bahkan lebih kuat daripada ledakan obat Xiaoyan. Selain itu, di ruang yang ditutupi oleh teratai api, Dr. Sukian menyerang. Meskipun dapat dinyalakan dan diubah menjadi energi teratai, Dr. Sukian sebenarnya belum pernah mengambil tindakan apapun sebelumnya.
Oleh karena itu, kemampuannya belum sepenuhnya ditunjukkan. Namun, pintu praktis itu memiliki kemampuan untuk melihat menembus musuh. Itu dapat menunjukkan apa yang dilihat Xiao Yan sebanyak mungkin. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang pengurangan peradangan di sini. Dia tidak akan terluka sama sekali, dan dapat menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Seiring berjalannya waktu, lubang hitam api menyebabkan tabib kekaisaran Su Qian mundur selangkah demi selangkah. Lu Men tidak membutuhkan waktu lama sebelum Xiao Yan berhasil mengalahkannya. Dia terus menantang pintu. Faktanya, gerbang tempur sesungguhnya telah mencapai level tertinggi yaitu gerbang ungu. Itu hanya mendekati kebenaran, tetapi masih tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kelima yang sebenarnya. Yang bisa dilakukan Xiao Yan hanyalah berusaha sekuat tenaga dan melihat seberapa besar kekuatan yang sebenarnya dia miliki. Dan keyakinan untuk mengalahkan level kelima. Pada saat ini, dalam kehampaan, beberapa pelangi panjang terbang cepat. Pemimpinnya adalah Feng Xichang, memegang kepingan giok yang memancarkan cahaya, dan terus bergerak maju. Cahaya pada kepingan giok itu makin lama makin terang, dan berkedip makin cepat. Dan di hadapan mereka ada sebuah bintang berwarna merah darah, yang di atasnya terdapat makhluk-makhluk luar angkasa yang berbahaya. Sejauh pengetahuan saya, ia adalah burung penggali bawah yang memiliki kekuatan bertarung luar biasa. Kecepatan Feng Xichang telah melambat secara signifikan. Dia bukan seorang pengambil risiko. Dia akan berpikir dua kali sebelum menghadapi bahaya apapun dan membuat rencana jangka panjang. Apa yang harus ditakutkan oleh saya dan rekan-rekan saya? Dan yang kami cari adalah orang, bukan ruang. Binatang buas Ning Yao mendengus dingin. Niat membunuh di tubuhnya terpancar seperti batu yang mengeras, dan dia bertekad untuk membunuh Xiao Yan. Jantung telah mencapai puncaknya. Mendengar ini, Feng Xichang hanya bisa tersenyum pahit dan terus berubah menjadi pelangi panjang dan berlari kencang. Memasuki bintang merah darah ini. Warna merah planet ini. Begitu Anda masuk ke sini, Anda akan menemukan bahwa tempat ini terdiri dari lautan merah. Angin laut di sini sangat kencang, dan ombaknya menderu sepanjang waktu. Ombaknya setinggi ribuan kaki, seperti dinding merah. Lingkungan tempat tinggalnya tampaknya sangat keras. Namun, bagi para dewa abadi, ini jelas bukan masalah besar. Di bawah kepemimpinan Feng Xichang, semua orang segera berhenti dan melihat seekor burung besar yang panjangnya 10.000 kaki berdiri di laut. Dan burung ini persis burung Taoti yang disebutkan Feng Xichang. Sejauh ini, fakta bahwa tidak ada orang kuat yang datang untuk membunuhnya sudah cukup menunjukkan bahwa dia begitu kuat sehingga tidak semua orang dapat memprovokasi dia. Instruksi yang tertera pada lembaran giok itu adalah bahwa Feng Xichang sedang dalam keadaan kebingungan saat ini. Bagaimana mungkin tanda yang kutinggalkan di kristal waktu dan ruang membawanya ke sini? Anda bercanda. Pupil mata Ning Yao tiba-tiba mengecil dan dia menatap tajam ke arah Feng Xichang. Tentu saja tidak. Aku tidak mengenal orang itu dan aku hampir dibunuh olehnya. Adalah emosional dan logis untuk berharap untuk membunuhnya. Tidak ada yang salah dengan slip giok itu. Mungkinkah laki-laki itu ditelan burung betina? Feng Xichang menepuk dadanya dan berkata dengan serius, aku kalah dari Raja Roh. Mata yang menatap Feng Xichang semuanya sangat tidak bersahabat. Berbicara tentang dimangsa burung betina tidak ada bedanya dengan berbohong kepada hantu. Tiba-tiba burung ocarina membuka matanya yang berwarna merah darah dan cahaya merah keluar dari matanya. Dia berlari lurus ke arah kerumunan, dan Feng Xichang berteriak, cepat mundur. Dan langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kedua gadis yang mengikuti Feng Xichang tampaknya sangat memahami situasi. Ketiga sosok itu menggunakan tinjunya untuk mencoba menghindari serangan burung Taodi.
Sebenarnya dia tahu ada sesuatu yang salah dan berencana untuk melarikan diri. Brengsek. Orang ini sebenarnya menipu kita. Dia sebenarnya menipu kita dengan membuat kita percaya bahwa kita tidak boleh membiarkannya lolos dan harus membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan kita. Beberapa Raja Roh juga berubah menjadi pelangi panjang dan mengejar langsung ke arah Feng Xichang. Dan Feng Xichang, dia begitu licik sehingga dia telah memikirkan rute pelarian dalam perjalanan ke sini dan membentuk formasi terlebih dahulu. Ledakan. Meskipun tidak dapat menghentikan mereka, hal itu memperlambat kecepatan para Raja Roh. Mereka berubah menjadi pelangi yang panjang dan terbang dengan kecepatan tinggi tanpa henti. Sialan, sepertinya tanda yang tertinggal pada emas ruang dan waktu ditemukan olehnya. Orang ini sangat berbahaya. Dia benar-benar memberikan sutra ini kepada burung betina.